Dunia sekali lagi menahan nafas saat Donald Trump kembali menduduki kursi paling berkuasa di muka bumi ini. Ia terpilih kembali menjadi Presiden Amerika untuk yang kedua kalinya. Tanpa keraguan di kepalanya, ia melakukan manuver politik yang sangat brutal. Dari mulai tarif dagang yang mencekik pasar global, rencana ambisius mengakuisisi wilayah Greenland, hingga serangan militer terbuka terhadap negara Iran. Satu pertanyaan besar muncul di benak kita semua. Apakah ini sekedar kekacauan yang tak terencana? Ataukah ada strategi besar di balik setiap langkah beraninya? Hari ini kita akan membedah pikiran sang penguasa ulung tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya ia inginkan bersama Luar Jendela. Untuk memahami langkah-langkah Donald Trump yang sering dianggap kontroversial oleh para pengamat politik, kita harus melepas cara berpikir diplomatik yang kaku dan mulai berpikir seperti seorang pengembang properti kelas atas. Bagi Trump, dunia adalah sebidang tanah raksasa di mana setiap negara adalah para penyewa, dan Amerika Serikat adalah pemilik tanah yang selama ini terlalu baik hati sehingga sering dimanfaatkan oleh para penyewanya sendiri. Filosofi American First yang ia usungkan bukan sekedar slogan kampanye, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap sistem global yang ia anggap telah merugikan dompet warga Amerika. Ia tidak peduli pada aliansi lama yang telah terjalin selama puluhan tahun, selama aliansi tersebut tidak memberikan keuntungan finansial yang nyata bagi Amerika Serikat. Salah satu contoh paling mencolok dari cara berpikir transaksional ini adalah obsesinya untuk merebut atau membeli Greenland dari Denmark. Bagi banyak politisi dunia, ide ini terdengar seperti lelucon dari abad ke-19. Namun bagi Trump ini adalah keputusan bisnis yang sangat logis dan strategis. Greenland bukan hanya sekedar pulau es yang luas, melainkan sebuah aset real estate raksasa yang memiliki cadangan mineral langka luar biasa dan digadang-gadang menjadi sebuah jalur pelayaran baru yang terbuka akibat cairnya es di kutub utara. Dengan menguasai Greenland, Trump ingin memastikan bahwa Amerika memiliki kontrol penuh atas jalur perdagangan masa depan tersebut dan memutus dominasi Tiongkok serta Rusia di wilayah Arktik. Ia melihat Greenland sebagai sebuah investasi jangka panjang yang akan meningkatkan nilai aset Amerika di panggung global. Persis seperti cara ia membeli lahan di Manhattan untuk membangun menara emasnya di sana. Obsesi terhadap kontrol wilayah ini berjalan beriringan dengan strateginya dalam mengendalikan ekonomi global melalui tarif dagang yang sangat agresif. Trump memahami bahwa akses ke pasar Amerika adalah senjata yang lebih mematikan daripada bom nuklir manapun. Dengan mengenakan tarif tinggi pada barang-barang impor, ia sedang melakukan negosiasi keras untuk memaksa negara lain menurunkan hambatan dagang mereka atau memindahkan pabrik mereka ke tanah Amerika. Ini adalah taktik gertakan yang sering ia gunakan dalam bisnis propertinya, di mana ia akan memberikan tekanan maksimal kepada pihak lawan hingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain menyerah pada syarat yang ia ajukan. Ia ingin mengubah Amerika dari negara yang terus-menerus mengalami defisit menjadi perusahaan raksasa yang memegang kendali atas sebuah arus uang dunia. Namun lubang terdalam dari strategi ini adalah bagaimana ia mengubah fungsi militer Amerika menjadi sebuah jasa perlindungan yang berbayar. Trump tidak lagi melihat kehadiran tentara Amerika di luar negeri sebagai upaya menjaga perdamaian dunia, melainkan sebagai biaya operasional yang harus dibayar oleh negara yang bersangkutan. Jika sebuah negara ingin dilindungi oleh payung militer Amerika, maka mereka harus membayar harga yang pantas atau memberikan keuntungan ekonomi yang setimpal. Inilah yang menjelaskan mengapa langkah-langkahnya terlihat begitu egois dan tidak terduga bagi dunia internasional. Trump sedang melakukan penataan ulang besar-besaran terhadap peran Amerika, dari seorang polisi dunia yang rela berkorban menjadi seorang pemimpin dunia yang menuntut keuntungan maksimal dari setiap jengkal tanah dan setiap dolar yang ia keluarkan. Keputusan Donald Trump untuk melakukan serangan militer terhadap Iran di periode keduanya bukanlah sebuah luapan emosi sesaat, melainkan sebuah kalkulasi teknis yang disebut sebagai strategi tekanan maksimal. Dalam kacamata Trump, Iran adalah gangguan besar bagi stabilitas harga energi dan keamanan sekutu utama Amerika di Timur Tengah. Dengan melancarkan serangan presisi, Trump ingin mengirim pesan yang sangat jelas kepada Teheran dan dunia bahwa era diplomasi yang bertele-tele telah berakhir. Ia menggunakan kekuatan militer sebagai alat negosiasi untuk memaksa lawan bertekuk lutut dalam kesepakatan baru yang sepenuhnya menguntungkan Washington. Serangan ini bukan direncanakan untuk memulai perang terbuka yang panjang dan mahal, melainkan sebagai gertakan maut agar Iran berhenti mengganggu jalur pasokan minyak dunia yang menjadi urat nadi ekonomi global. Trump memahami bahwa ketidakpastian di Timur Tengah akan membuat harga minyak bergejolak, dan dalam kekacauan tersebut, Amerika yang kini menjadi produser energi besar bisa mengambil posisi tawar yang lebih kuat. Di sisi lain, senjata paling mematikan dalam gudang senjata Trump sebenarnya bukanlah rudal, melainkan tarif dagang yang ia gunakan
digunakan secara agresif. Pada masa jabatan kedua ini, Trump menerapkan kebijakan tarif jilid 2 yang jauh lebih brutal dibandingkan sebelumnya, dengan mengenakan tarif hingga 60% pada produk Tiongkok dan tarif menyeluruh pada barang-barang dari negara lain. Dia sedang melakukan rekayasa ulang terhadap rantai pasok dunia. Secara teknis, tarif ini berfungsi sebagai dinding pelindung bagi industri manufaktur Amerika yang telah lama mati suri. Trump ingin memaksa perusahaan-perusahaan raksasa untuk memilih tetap memproduksi barang di luar negeri dengan pajak masuk yang mencekik atau memindahkan pabrik mereka ke dalam wilayah Amerika Serikat. Ini adalah bentuk nasionalisme ekonomi yang sangat teknis, di mana ia menggunakan akses pasar Amerika yang sangat besar sebagai daya tawar untuk menarik kembali lapangan kerja dan kekayaan yang selama ini dianggap hilang ke tangan asing. Efek dari perang tarif ini menciptakan apa yang oleh para ahli disebut sebagai inflasi Trump. Namun bagi Trump sendiri ini adalah rasa sakit jangka pendek yang diperlukan untuk kemandirian jangka panjang. Ia tidak takut akan terjadinya perang dagang karena ia percaya bahwa Amerika memiliki daya tahan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan negara lainnya. Serangan ekonomi ini juga bertujuan untuk melemahkan dominasi mata uang lain dan memastikan bahwa dolar tetap menjadi penguasa tunggal dalam transaksi internasional. Kita melihat sebuah pola di mana kebijakan militer dan ekonomi Trump saling mengunci. Saat ia menyerang Iran, ia mengamankan supremasi energi, dan saat ia memberlakukan tarif, ia mengamankan supremasi industri. Tekanan ganda ini menciptakan situasi di mana musuh maupun sekutu Amerika dipaksa untuk terus menebak-nebak langkah Trump selanjutnya. Ia dengan sengaja menciptakan ketidakteraturan global agar Amerika bisa muncul sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu memberikan solusi. Namun tentu saja dengan syarat yang sangat mahal. Disinilah kita melihat transformasi Amerika di bawah tangan Trump sebagai negara adidaya yang tidak lagi memimpin dengan nilai-nilai atau moralitas, melainkan dengan daya hancur militer dan kekuatan pasar yang tak tertandingi. Setiap langkah teknis ini diarahkan pada satu titik akhir, yaitu memastikan bahwa tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa menantang dominasi Amerika dalam hal kekayaan dan kekuasaan senjata. Setelah membedah setiap langkah dan strategi yang diambil oleh Donald Trump di periode keduanya, kita sampai pada sebuah kesadaran bahwa dunia yang kita tinggali saat ini telah berubah secara mendasar. Trump tidak lagi memimpin Amerika sebagai sebuah mercusuar demokrasi yang penuh dengan janji-janji kemanusiaan, melainkan sebagai sebuah benteng ekonomi yang sangat tangguh dan tidak kenal kompromi. Semua fenomena yang kita lihat, mulai dari ambisi memiliki Greenland, tarif dagang yang mengguncang pasar, hingga serangan kilat ke Iran adalah potongan-potongan dari satu visi besar yang sama. Ia ingin mengubah tatanan global dari sistem yang mendasar hukum internasional menjadi sistem yang mendasar kekuatan tawar di bawah kendalinya. Persahabatan antar negara tidak lagi diukur lewat nilai sejarah, melainkan lewat neraca perdagangan dan keuntungan finansial yang bisa masuk ke kas Amerika Serikat. Refleksi besar dari semua ini adalah kenyataan bahwa Trump telah berhasil mendefinisikan ulang apa arti menjadi sebuah negara adidaya. Ia membuktikan bahwa di abad ke-21, kekuasaan sejati tidak selalu datang dari diplomasi yang halus di meja perundingan, melainkan dari keberanian untuk menjadi pihak yang paling tidak bisa ditebak di dalam ruangan. Dengan menciptakan ketidakpastian yang konstan, ia memaksa dunia untuk terus beradaptasi dengan keinginannya. Negara-negara lain, baik lawan maupun kawan, kini tidak punya pilihan selain ikut bermain dalam permainan transaksional yang ia ciptakan. Jika mereka tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi Amerika, maka mereka harus siap untuk ditinggalkan atau bahkan dihancurkan secara ekonomi. Ini adalah wajah baru dari geopolitik dunia yang sangat dingin dan praktis, di mana tidak ada tempat bagi mereka yang lemah dalam bernegosiasi. Namun, kita juga harus mempertanyakan harga yang harus dibayar dari strategi yang sangat agresif ini. Saat Amerika fokus sepenuhnya pada keuntungan domestik dan kontrol wilayah, ada sebuah tatanan kerjasama global yang perlahan-lahan mulai runtuh. Kepercayaan antar negara yang telah dibangun selama puluhan tahun pasca Perang Dunia Kedua kini berada di titik paling terendahnya. Dunia menjadi tempat yang lebih berbahaya karena hukum rimba kembali berlaku, di mana yang kuat menentukan aturan dan yang kecil hanya bisa bertahan di tengah gesekan kekuatan besar. Langkah Trump mungkin berhasil membawa kekayaan kembali ke Amerika dalam jangka pendek, namun ia juga meninggalkan luka yang sangat dalam pada sistem stabilitas dunia yang bisa memicu konflik lebih besar di masa depan. Pada akhirnya, Donald Trump adalah cermin dari era baru yang kita masuki, sebuah era di mana setiap jengkal tanah, setiap barel minyak, dan setiap jalur perdagangan adalah komoditas yang bisa diperjualbelikan. Ia bukan hanya seorang presiden, ia adalah perwujudan dari logika pasar yang masuk ke dalam ruangan perang. Apakah strategi ini akan menjadi Amerika kembali hebat selamanya, atau justru akan mengisolasi mereka dalam menara emas
atas yang mereka bangun sendiri. Hanya waktu yang akan menjawab semuanya. Satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah sama lagi setelah merasakan sentuhan tangan dingin sang negosiator ulung yang rela mempertaruhkan kedamaian global demi satu kesepakatan besar yang ia inginkan. Kita kini hidup di dunia yang dijalankan layaknya sebuah perusahaan raksasa, dan di sana hanya ada satu CEO yang memegang kendali penuh atas nasib kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.